Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini saya mengunjungi Gua Maria yang ada di Gereja Katedral Medan. Gua Maria ini ada tepat di samping Gereja Katedral dan posisinya sangat baik. Cukup tenang juga untuk umat yang datang ingin berdoa di tempat ini. Hal yang menarik dari gua ini adalah di seputaran gua ini ada beberapa misteri suci yang dikisahkan dalam kitab suci yang perlu kita ketahui bersama. Di sini lebih menerangkan peristiwa-peristiwa gembira yang direnungkan dalam Rosario Suci Santa Perawan Maria. Hal pertama yang kita lihat di layar kita adalah Maria mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel. Saudara dan saudariku terkasih, kita lihat dalam layar kita ini bagaimana ekspresi Maria menyambut kedatangan malaikat Gabriel yang saat itu membawa kabar sukacita untuknya. Kita ingat dalam kisah kitab suci, Maria sangat terkejut. Karena apa? Di usianya yang masih sangat muda, dia menerima sebuah kabar di luar akal atau di luar pikirannya, ataupun di luar apa yang dia pikirkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang manusia biasa. Ketika malaikat Gabriel datang ke tempat Bunda Maria, malaikat Gabriel menyapa, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara-saudari terkasih, sebagai seorang wanita yang usianya masih sangat muda, mendapat pesan dari utusan Tuhan, Maria pasti sangat bingung dan mungkin gemetar ketika menyambut kedatangan seorang utusan Tuhan. Maka Maria waktu itu tidak langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Tapi Maria mengajukan kembali sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini wajar sebagai seorang manusia yang kali ini harus menerima sebuah kabar sukacita dan dia harus menjadi ibu Tuhan. Maka Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami?" Kemudian malaikat Gabriel melanjutkan perbincangan itu. "Roh Tuhan akan turun ke atasmu, dan anak yang akan kau kandung adalah berasal dari Roh Kudus." Saudara dan saudariku terkasih, Maria mungkin sama dengan kita manusia pada umumnya. Menerima kabar ini dalam sebuah kebimbangan dan keraguan sebagai manusia biasa. Tapi Allah hadir melalui malaikat Gabriel memberikan sebuah keteguhan iman untuk Bunda Maria. Akhirnya Bunda Maria dengan sebuah nada yang lembut dan begitu indah membalas atau menjawab pernyataan malaikat Gabriel. Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban Bunda Maria membuka jalan keselamatan, membuka jalan bagi hadirnya juru selamat di dunia ini untuk mulai melaksanakan karya penebusan atau karya penyelamatan Allah. Ini sebuah misteri suci yang luar biasa, saudara-saudari, yang oleh orang beriman Kristiani ini harus direnungkan dan dihidupi. Nah, setelah Bunda Maria menerima kabar sukacita dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, maka di layar kita lihat Bunda Maria sedang mengandung. Dan peristiwa ini kita ingat ketika dilakukan sensus penduduk. Seluruh keturunan dari Raja Daud harus berangkat ke Bethlehem untuk ikut sensus penduduk. Yusuf yang merupakan keturunan dari Raja Daud harus membawa Maria untuk pergi ke Bethlehem mengikuti sensus penduduk. Bunda Maria saat itu dalam kisah kitab suci sedang hamil tua
dan hendak melahirkan. Maka lihatlah ekspresi wajah Bunda Maria yang penuh dengan kecemasan. Pak Yosef atau Bapak Yosef, di mana tempat untuk kita? Saya hampir melahirkan. Itulah bahasa hati Bunda Maria kepada Bapak Yosef. Dalam wajah kecemasan, Yosef dengan tenang memberikan sebuah jawaban, meyakinkan Bunda Maria bahwa pasti akan ada tempat untuk kita. Ini lihat saudara-saudari di layar kita, ekspresi ini sangat nampak jelas dari wajah Maria yang menunjukkan sebuah kecemasan dan juga ekspresi wajah Yosef yang memberikan sebuah keyakinan bagi Bunda Maria. Dan memang wajar Bunda Maria cemas karena mereka merupakan pendatang di tempat itu. Yusuf juga, memang dia keturunan Daud, tapi dia tinggal di tempat yang berbeda. Maka dalam situasi ini, Yusuf yang sebenarnya juga khawatir dengan kondisi itu, tetapi karena dia melihat Bunda Maria sudah begitu resah, begitu gelisah, karena dia harus segera melahirkan, Yusuf dengan tenang memberikan sebuah keyakinan bagi Bunda Maria. Ibu Maria tenang, pasti akan ada tempat. Maka saudara-saudari terkasih, kemudian gambar berikutnya yang ada di layar kita lihat Yesus sudah dilahirkan. Memang di ukiran ini kita lihat seolah-olah Bunda Maria itu melahirkan di sebuah rumah sakit yang sangat mewah ya. Tapi ini hanya sebuah ukiran. Ini sebuah ukiran belaka yang dibuat oleh seniman, membuat kita menjadi sangat tertarik untuk melihat momen ini. Tetapi pada prinsipnya atau pada kenyataannya yang kita ketahui dalam kisah kitab suci, bahwa Bunda Maria itu melahirkan di kandang domba. Di kandang domba Bunda Maria melahirkan. Saksi-saksinya adalah domba-domba yang ada di kandang itu dan juga para penjaga, para penggembala. Juru selamat dunia lahir di tempat yang sangat tidak mengizinkan. Berbeda dengan kita manusia pada zaman ini, ketika seorang ibu yang sudah mengandung, usia kandungannya sudah tua dan hendak melahirkan, mulai dicarilah rumah sakit rujukan, di mana tempat yang layak bagi seorang ibu untuk melahirkan. Tapi Bunda Maria pada saat itu dalam kegelisahan dan kegetirannya mencari tempat untuk melahirkan, itu pun tidak dapat. Dan pilihan terakhir adalah di sebuah kandang domba. Hanya di situ tempat yang pantas, tempat yang bisa dihuni oleh Bunda Maria, Bapak Yusuf, supaya di situ Yesus Sang Juru Selamat dunia lahir bagi kita. Ini sebuah misteri suci yang luar biasa saudara-saudariku, bahwa Allah yang Maha Tinggi datang ke dunia untuk menjalankan karya keselamatan. Allah tidak memilih tempat yang istimewa untuk lahir di bumi, tapi Allah justru memilih tempat yang sangat sederhana untuk lahir, untuk hadir di muka bumi. Ini memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa memang dalam keseluruhan hidup Yesus, Yesus tidak pernah membedakan apa dan siapa yang menjadi sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kisah berikutnya adalah kita lihat di sini saudara-saudari, ini peristiwa yang terjadi ketika Yesus berumur 12 tahun di dalam bait Allah. Belum selesai capeknya Bunda Maria memikirkan tempatnya untuk melahirkan Yesus, Bapak Yusuf juga ya masih tersimpan capek dan lelah itu dalam diri mereka memikirkan tempat untuk Bunda Maria melahirkan. Dimunculkan atau muncul suatu persoalan baru lagi, yaitu ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Apa yang terjadi? Setelah merayakan Paskah, mereka harus berjalan pulang menuju ke Nazaret. Rupanya Yesus masih tinggal di dalam bait Allah. Yesus membuat sebuah masalah baru bagi Maria dan Yusuf. Seandainya ini adalah orang tua pada zaman ini, mungkin Yesus akan dimarahi habis-habisan. Mungkin akan dijewer kupingnya. Karena ini boleh dikatakan anak yang tidak patuh, anak yang tidak taat.
memang dalam tradisi bangsa Yahudi, orang-orang Israel atau orang Israel yang beragama Yahudi yang berada di luar Yerusalem, setiap tahun menjelang perayaan Paskah, mereka harus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah secara bersama-sama. Paskah Yahudi adalah orang-orang Yahudi mengenangkan peristiwa bebasnya mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Setelah perayaan Paskah, mereka harus berjalan kaki bersama dengan rombongan yang lain kembali ke kampung halaman mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Sekali lagi, Yesus membuat sebuah masalah bagi kedua orang tuanya. Dalam perjalanan yang berhari-hari, Bunda Maria dan Yusuf terkejut, rupanya Yesus sedang tidak berada bersama-sama dengan mereka. Maka pada saat itu Bunda Maria dan Yusuf harus kembali ke Yerusalem untuk mencari dan menemukan Yesus. Dan di sana mereka menemukan dia di dalam bait Allah sedang bersoal jawab bersama dengan ahli-ahli Taurat. Nah, ini kira-kira misteri-misteri suci yang ada di sekitar Gua Maria ini. Saudara-saudari, memang ini rancangan yang sengaja dibuat supaya ketika umat yang hadir ke tempat ini untuk berdoa di Gua Maria ini, umat tidak hanya memberikan perhatian pada tempat ini saja, tetapi didukung oleh misteri-misteri suci yang ada di sekitar ini. Ini sangat baik desainnya dan indah sekali. Maka ini kita lihat Bunda Maria berada di dalam gua, berdiri dengan tenang, dengan teduh dan dengan gagahnya. Bunda Maria berharap kedatangan umat ke tempat ini untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Rancangan dari gua ini sangat bagus, saudara-saudari. Desain gua ini sangat baik, indah sekali. Perpaduan warna cat yang dibuat di sini dengan patung Bunda Maria yang ada di dalam sangat harmonis. Nah, di sini kita lihat Bunda Maria menunggu kedatangan umat untuk berdoa bersama-sama di tempat ini. Jadi sekali lagi, Gua Maria ini berada tepat di samping gereja katedral Keuskupan Agung Medan. Bunda Marianya berada cukup di atas, tempatnya cukup di atas, tidak rata dengan tanah. Kita harus menaiki beberapa anak tangga menuju ke Gua Maria ini. Jadi tempatnya didesain sedemikian rupa sehingga orang yang duduk berdoa di sini memang tidak terganggu dengan orang yang mungkin barangkali akan lewat atau lalu lalang di sekitaran Gua Maria. Jadi ada pancuran air ya di bawah kaki Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria berdiri di dalam sambil mengajak kita menunggu umat beriman Katolik yang datang ke tempat ini untuk berdoa. Tempatnya sangat tenang dan indah dipandang. Tetapi kalau siang hari cukup panas karena tidak ada pohon di sekitar ini yang menjadi tempat berteduh. Barangkali umat yang hadir di tempat ini untuk berdoa itu di sore hari dan malam hari dan juga mungkin pagi hari. Masih sejuk sebelum matahari terbit. Ini saudara-saudariku terkasih, desain gua yang sangat indah dan menarik. Barang siapa yang ingin mengunjungi Gua Maria, ingin berdoa bersama dengan Bunda Maria, tidak salah juga datang ke Gua Maria yang ada tepat di samping gereja katedral Keuskupan Agung Medan untuk boleh berdoa di tempat ini. Bunda Maria yang adalah ibu gereja dan ibu kita semua selalu dan senantiasa menunggu untuk menyapa kita, menunggu untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Kemudian doa kita itu diteruskan kepada putranya Yesus Kristus. Ingat saudara-saudari, per Mariam atau per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Maka tidak mengherankan bagi kita begitu banyak umat Katolik ketika bulan Maria dan bulan Oktober memadati Gua Maria untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria di sana. Karena keyakinan iman gereja bersama dengan Bunda Maria atau berdoa bersama dengan Bunda Maria, doa-doa kita akan sampai kepada putranya Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.